Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Semoga kalian yang ada di rumah kabarnya baik dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kedaring hari ini saya ingin melanjutkan materi yang kemarin yang saya sudah share ke kalian mengenai bab 4, yaitu perencanaan produksi massal. Kalau kemarin itu gambar yang saya kirim ke grup daring kelas 12 TKJ 3 itu mengenai pengertian, tetapi dalam difokuskan pada pengertian produksi. Itu sampai yang terakhir adalah faktor-faktor produksi. Nah, pada hari ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai pengertian produk. Sebelum saya jelaskan, saya yakin kalian tahu produk itu seperti apa. Kalau menurut pandangan kalian, produk itu pengertiannya seperti apa? Saya yakin kalian itu pasti tahu sebelum kalian membaca modul ini. Nah, kalau di dalam modul ini, pengertian produk itu, kata produk berasal dari bahasa Inggris yaitu product. Yang berarti sesuatu yang diproduksi oleh tenaga kerja atau sejenisnya. Nah, dari kata-kata tersebut berarti dapat diartikan bahwa sebuah benda atau suatu benda yang dihasilkan oleh seseorang atau tenaga ahli ataupun yang lainnya itu bisa dikatakan sebuah produk. Misalkan kalian pegang pensil. Pensil itu produk apa bukan? Produk. Kalian pegang HP. HP produk bukan? Produk. Kalian pegang kertas, buku, ballpoint, dan lain sebagainya. Itu merupakan sebuah produk. Kalian pegang snack makanan maksudnya ya. Itu juga sebuah produk. Nah, itu yang dinamakan produk. Secara garis besar umum, produk itu apa? Segala sesuatu yang diproduksi atau diciptakan oleh seseorang atau tenaga kerja atau yang sejenisnya. Nah, kemudian menurut para ahli, contoh yang pertama di sini adalah William J. Stanton. Menurut William J. Stanton, yang diterjemahkan oleh Rahmat A pada tahun 1996 halaman 222. Produk secara sempit dapat diartikan sebagai sekumpulan atribut fisik yang secara nyata terkait dalam sebuah bentuk yang dapat diidentifikasikan. Sedangkan secara luas, produk merupakan sekumpulan atribut yang nyata dan tidak nyata yang di dalamnya mencakup warna, kemasan, harga, prestis, pengecer, dan pelayanan dari pabrik dan pengecer yang mungkin diterima oleh pembeli sebagai suatu yang bisa memuaskan keinginannya. Kalau menurut William J. Stanton, suatu produk itu adalah kumpulan atribut. Atribut, apa yang dimaksud atribut? Nah, nanti ada penjelasannya. Nah, sekumpulan atribut yang nyata, yang mencakup warna, kemasan, harga, dan lain sebagainya, yang diterima oleh pembeli. Nah, berarti produk itu kan otomatis dijual dan diterima oleh pembeli, yang bisa memuaskan keinginan pembelinya. Itu merupakan suatu produk. Contoh, air mineral. Itu ada atribut kemasannya berupa botol plastik. Kemudian warnanya, katakanlah botolnya air mineral kan bening, ada logo dan lain sebagainya. Kemudian itu diproduksi oleh perusahaan. Kemudian air mineral itu dibeli oleh konsumen atau pembeli. Nah, sebagai memuaskan keinginannya, yaitu konsumen atau pembeli tersebut
sedang haus, oleh karena itu membeli sebuah air mineral. Itu yang dimaksud pengertian produk dari William J. Stanton. Nah, kemudian ada lagi menurut Philip Kotler, kemudian ada lagi menurut Haji Taslim Saladin SE, kemudian ada lagi Fandi Ciptono, kemudian ada lagi swasta dan Irawan. Nah, semua mempresentasikan apa itu produk. Nah, kemudian untuk yang kedua, kalau tadi kan pengertian produk, sekarang karakteristik produk. Nah, karakteristik produk yaitu keadaan yang berbeda dari suatu produk apabila dibandingkan dengan produk-produk pesaingnya. Nah, karakteristik itu katakanlah kalau kita amati produk A itu lebih baik daripada produk B, lah karakteristik A itu menonjolnya di mana? Nah, seperti itu. Nah, misalkan ada dua air mineral. Air mineral yang pertama botolnya bening, kemudian ada logonya, tetapi rasa airnya biasa, tawar. Kemudian ada lagi minuman yang sekarang botolnya bening, ada logonya, tetapi walaupun airnya bening ada rasanya. Kadang ada pembeli yang mengatakan, ternyata produk B itu lebih enak, katakanlah seperti itu. Lah karakteristik dari produk B itu seperti apa? Karena walaupun airnya bentuknya bening itu ada rasanya. Itu karakteristiknya. Nah, kemudian yang ketiga, atribut produk. Nah, seperti tadi yang disebutkan oleh William J. Stanton. Apa itu atribut produk? Atribut produk merupakan sesuatu yang melekat pada suatu produk. Sesuatu yang melekat pada suatu produk. Kira-kira apa ya? Nah, saya contohkan sebentar. Nah, oke. Saya contohkan ini. Saya memegang produk parfum ruangan. Nah, atribut yang melekat pada produk parfum ruangan ini apa aja? Nah, atribut misalkan ternyata tadi, ada nama mereknya, ada varian rasanya, ada gambarnya, dan lain sebagainya. Itu merupakan suatu atribut dari produk. Nah, apa tadi? Atribut produk adalah sesuatu yang melekat pada suatu produk. Nah, sebab atribut menjadi salah satu faktor yang dijadikan bahan pertimbangan oleh konsumen ketika akan membeli. Nah, seperti tadi kan ya, ada produk parfum ruangan. Katakanlah aromanya ada melati, ada green tea, ada coffee. Nah, di situ orang yang mau membeli itu bisa melihat dari keterangan yang ada di produk tersebut. Misalkan orang itu sukanya aroma kopi, ya pasti pembeli itu akan membeli produk pengharum ruangan yang rasa atau aromanya kopi dan lain sebagainya. Kenapa di sini dituliskan atribut menjadi salah satu faktor yang dijadikan bahan pertimbangan oleh konsumen ketika akan membeli. Di situ ada pengertian atribut produk dari beberapa ahli, silakan nanti dibaca. Nah, kemudian, unsur-unsur atribut produk. Ternyata ada apa? Merek itu sebuah nama, simbol, istilah, tanda, lambang, warna, dan lain sebagainya. Kalau tadi saya sudah lihatkan ya mereknya apa. Nah,
Nah, kemudian tujuan pembuatan merek. Yang pertama pastilah identitas suatu produk. Misalkan kalian menciptakan suatu produk yang akan kalian jual, kalau tidak ada mereknya, identitasnya seperti apa? Itu produk milik siapa? Dan bahkan produk itu nanti bisa diklaim atau diakui oleh orang lain. Seperti itu. Kenapa suatu produk itu harus ada mereknya sebagai identitas? Yang kedua, alat promosi atau sebagai daya tarik. Otomatis kan ya. Kemudian pembina citra dengan memberikan keyakinan. Ada produk yang produknya itu polos, kemudian ada satu produk lagi yang ada mereknya, ada identitasnya, ada keterangan, ada gambar, ada varian rasa. Pasti kalian walaupun itu sama-sama produknya, misalkan katakanlah parfum ruangan semua, saya yakin kalian lebih memilih yang ada mereknya, rasanya, gambar, dan identitas lainnya. Sehingga di situ memberikan keyakinan bahwa produk yang tadi itu lebih baik. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah pengendali pasar. Nah, kemudian atribut yang kedua apa? Yang kedua ternyata apa? Kemasan. Kemasan ini paling gampang itu apa? Produk plastik bisa, daun pisang bisa. Itu kalau produk-produk yang kita jual secara manual. Kecuali produk-produk yang sudah dikemas oleh pabrikan. Nah, tujuan dari pemakaian kemasan di situ ada 5. Sebagai pelindung, memberikan kemudahan dalam penggunaannya, memberikan daya tarik, sebagai identitas juga, memudahkan distribusi atau penyimpanan di gudang. Kemudian yang ketiga ada labeling. Labeling berhubungan erat dengan pengemasan. Label adalah bagian dari suatu produk yang dapat menyampaikan sebuah informasi tentang produk dan perusahaan. Labeling. Semua tulisan yang ada di produk atau kemasan produk itu merupakan labeling. Ada label mereknya, ada label informasi, varian rasa, informasi penggunaan, dan lain sebagainya. Secara umum terdapat 3 macam label: brand label, descriptive label, grade label. Maksudnya seperti apa? Nah, itu bisa dibaca. Brand label otomatis kan merek. Descriptive label berarti kan apa? Memberikan informasi yang objektif tentang produk tersebut, pemakaian, pembuatan, kadaluarsa, dan lain sebagainya. Grade level, penilaian kualitas produk dalam bentuk angka dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang keempat itu adalah layanan perlengkapan. Layanan perlengkapan di sini tidak lepas dari unsur jasa dan layanan, baik jasa sebagai produk inti atau jasa murni ataupun jasa sebagai pelengkap. Unsur jasa murni pada umumnya sangat bervariasi di antara setiap tipe usaha, namun layanan pelengkapnya memiliki kemasan. Layanan pelengkap itu di sini diklasifikasikan menjadi 8. Ada informasi, konsultasi, order taking, hospitality, caretaking, exception, billing, pembayaran, dan jaminan. Jaminan, jenis-jenis produk dan lain sebagainya. Pembayaran, maaf tadi tambah pembayaran. Kemudian tadi apa yang keempat? Yang keempat itu atribut ya. Yang ketiga atribut. C labeling, D layanan pelengkap, ini lanjutan atribut. Atribut yang kelima ada jaminan atau garansi, kayak kartu garansi lah. Kemudian jenis-jenis produk, ada produk konsumsi, ada produk industri. Nah, kemudian kalau tadi kan atribut, sekarang lanjut tingkatan produk. Nah,
Tingkatan produk itu memiliki 5 tingkatan. Yang pertama, manfaat inti. Nah, kemudian yang kedua, produk dasar. Yang ketiga, produk diharapkan. Yang keempat, produk tambahan. Dan yang kelima, produk potensial. Di situ ada tingkatannya masing-masing. Ada dari inti, dasar, kemudian yang diharapkan, tambahan, dan potensial. Nah, oke, mungkin materinya sampai sini aja nih, ya, sampai tingkatan produk. Nanti yang lain kita sambung minggu depan. Nah, silakan materi yang saya sampaikan pada hari ini kalian rangkum, kalian pahami, kalian rangkum, kemudian silakan ditulis di buku catatan. Nah, kemudian untuk tugas hari ini silakan kalian nanti memfoto suatu produk, katakanlah seperti ini. Saya memfoto produk air mineral. Kemudian kalian amati pada produk ini atribut yang ada di air mineral itu seperti apa. Ini sebagai contoh ya. Atribut yang pertama tadi ada apa? Katakanlah misalkan atribut yang pertama tadi ada merek. Mereknya nanti ditulis merek ini. Atribut yang kedua kemasan. Kemasannya botol, warna bening. Dan atribut yang ketiga sampai yang terakhir dan lain sebagainya. Informasinya seperti apa, kadaluarsa dan lain sebagainya. Ya. Nanti silakan tugasnya berarti ini foto produknya, kemudian kalian kirim ke grup. Sebelum dikirim silakan diberi keterangan pada gambar yang kalian kirim ya. Mereknya apa, kemasannya seperti apa dan lain sebagainya mengenai atribut produknya. Tetapi ingat, yang rangkuman silakan dirangkum walaupun tidak saya koreksi. Yang saya butuhkan adalah produknya. Produk satu dan lainnya jangan sampai sama. Ya. Kalau sama, saya akan nilai yang tercepat mengirimkan atau yang duluan. Kemudian yang ini jangan digunakan sebagai tugas karena ini saya contohkan. Nanti silakan dikirim melalui WA group. Maksimal saya tunggu sampai jam 12 malam. Nanti malam berarti ya. Silakan bisa dirangkum materinya, dipahami, dirangkum, kemudian tugasnya silakan dikerjakan. Untuk tugas yang kalian kirim itu saya gunakan sebagai nilai harian yang kedua ini. Kalau yang kemarin saya melihat catatan kalian. Mungkin cukup sampai sini dulu pertemuan daring pada hari ini. Materi pada hari ini berarti apa? Iya, pengertian produk. Nah, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Akhirul kalam, tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Sukses buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.